Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya Arini Wulandari dengan NIM 0392241451 akan menyampaikan kampanye praktik baik dengan judul penerapan scaffolding dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6A SDN Kawungluwuk. Untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Resy Abdul Ghani MPD. PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pakuan. Selamat menyaksikan. Adapun best praktik atau modul ajar yang saya terapkan adalah modul ajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik gaya bahasa atau majas di kelas 6A SDN Kawungluwuk dengan model pembelajaran yang digunakan adalah PJBL atau Project Based Learning dengan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Jadi pada pembelajaran ini saya mengintegrasikan budaya lokal Jawa Barat yaitu cerita rakyat Jawa Barat ke dalam materi pembelajaran gaya bahasa atau majas. Nah, ini adalah foto bersama kelas 6A saat saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran terbimbing atau PPT siklus ketiga pada saat kegiatan PPL 1 di SDN Kawungluwuk. Adapun latar belakang masalah, di sini saya mengangkat satu studi kasus yang saya temukan saat kegiatan PPL 1 yaitu kegiatan PPT siklus 3. Cerita pengalaman saya sewaktu melaksanakan PPL 1 di SDN Kawungluwuk Kota Bogor. Pada saat itu jadwal PPT siklus ketiga di kelas 6A mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik bahasan gaya bahasa atau majas. Nah, sebelumnya saya ini sudah pernah memasuki kelas tersebut sewaktu kegiatan observasi dan kegiatan asistensi mengajar. Di kelas tersebut, jumlah peserta didiknya terdapat 27 peserta didik, yaitu 14 laki-laki dan 13 perempuan. Rata-rata untuk anak seusia mereka yang berada di kelas 6, untuk ukuran kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektifnya sudah cukup bagus. Namun, saya menemukan satu kasus terdapat salah satu peserta didik yang menonjol di kelas tersebut, memiliki kemampuan yang masih lemah atau low dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Nah, anak tersebut bernama Ibad Hidayatullah. Anaknya tergolong pendiam dan cukup pasif, jadi kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kemampuan berhitung juga masih lemah dan menulisnya juga tergolong lama atau lambat dibandingkan dengan teman yang lainnya. Sedikit lambat untuk mencerna informasi atau perintah yang diberikan oleh guru, sehingga kemampuan pemahaman dalam ranah kognitifnya lemah dan tertinggal dari teman-teman lainnya. Tetapi anak tersebut sangat bersemangat dan rajin ke sekolah, jarang sekali untuk absen atau tidak. Nah, teman-temannya di kelas 6A juga sudah paham dan mengerti tentang kondisi anak tersebut. Nah, sewaktu saya menjalani pembelajaran di kelas tersebut, saya membagi dalam beberapa kelompok secara heterogen. Setiap kelompok saya bagi. Kemudian saya juga memberikan contoh terlebih dahulu mengenai hal yang perlu dikerjakan oleh Ibad dengan mengajarinya untuk membaca terlebih dahulu cerita rakyat Jawa Barat, kemudian mencari kalimat yang termasuk ke dalam majas, kemudian menganalisisnya termasuk ke dalam jenis majas apa. Kemudian mencoba bisa dekat lagi secara intensif dan memberikan perhatian khusus serta bimbingan lebih terhadap anak tersebut. Nah, setelah dirasa Ibad mampu berbaur dengan teman kelompoknya dan mampu mengerjakan proyek tersebut secara mandiri, maka sedikit demi sedikit saya melepaskan bimbingannya. Itu adalah latar belakang studi kasus yang saya angkat berdasarkan pengalaman saya pada saat kegiatan PPT siklus ketiga, kegiatan PPL 1 di SDN Kawungluwuk. Nah, adapun tujuan penerapan scaffolding yang saya berikan, yang pertama dapat membantu peserta didik memahami konsep gaya bahasa atau majas pada cerita rakyat, kemudian memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan dukungan visual, serta meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, adapun ZPD atau Zone of Proximal Development-nya, ZPD adalah konsep yang menunjukkan perbedaan antara kemampuan yang dapat dikerjakan oleh siswa secara mandiri dan kemampuan yang hanya dapat dicapai dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman sekelasnya. Nah, tugas yang sesuai dengan ZPD untuk peserta didik seperti Ibad Hidayatullah adalah tugas-tugas yang berada sedikit lebih di atas tingkat kemampuan mereka saat ini, tetapi masih dapat diselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari guru atau teman sekelasnya. Adapun ZPD yang saya terapkan ada dua, yang pertama pemahaman materi, yang kedua diskusi kelompok terpadu. Nah, pada pemahaman materi, menganalisis majas sederhana dalam kalimat, di mana Ibad diminta untuk membaca satu paragraf cerita rakyat
yang sudah dipilih, kemudian mencari satu kalimat yang memiliki majas sederhana seperti majas perbandingan. Kemudian guru atau teman sebaya memberikan contoh satu kalimat terlebih dahulu, lalu membantu Ibad mengenali ciri-ciri majas tersebut. Yang kedua, diskusi kelompok terpadu. Nah, dalam mengerjakan tugas secara berkelompok, Ibad diajak untuk mengikuti diskusi kelompok. Guru memastikan bahwa kelompok tersebut adalah heterogen, sehingga Ibad mendapatkan dukungan dari teman sebaya yang lebih mampu. Nah, melalui tugas-tugas ini, Ibad didorong untuk berpartisipasi secara aktif dan bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya, dan sedikit demi sedikit dapat mandiri dalam memahami konsep majas. Adapun langkah-langkah scaffolding yang saya terapkan adalah pendekatan pengajaran yang memberikan dukungan bertahap untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka secara mandiri. Nah, langkah scaffolding yang saya terapkan dalam 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Nah, pada ranah afektif dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, semangat, dan keterlibatan emosional dalam proses pembelajaran. Nah, pada ranah kognitif bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep majas melalui analisis cerita rakyat Jawa Barat. Serta pada ranah psikomotorik bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik melalui aktivitas fisik seperti menggunting, menempel, dan menulis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah scaffolding. Ada beberapa tahapan yang saya terapkan. Yang pertama, tahap modeling atau mencontohkan. Nah, pada tahap awal ini saya memberikan contoh langsung tentang cara menganalisis cerita rakyat, mencari kalimat yang mengandung majas dan menganalisisnya. Saya menggunakan labbook majas sebagai media pembelajaran konkret dan media pembelajaran interaktif yaitu game edukasi majas, agar peserta didik lebih mudah memahami dengan memperlihatkan langkah demi langkah. Ibad dan peserta didik lainnya dapat melihat secara langsung proses yang dilakukan. Nah, pada gambar dokumentasi yang atas itu saya sedang menerangkan materi majas menggunakan media pembelajaran konkret yaitu labbook majas, dan yang bagian bawah yaitu peserta didik sedang melakukan atau memainkan game yaitu game interaktif, game dengan namanya Gemas Game Edukasi Majas. Langkah scaffolding selanjutnya yaitu tahap prompting atau memberikan petunjuk. Setelah memberikan contoh, saya memberikan arahan sederhana dan pertanyaan yang memandu Ibad dan peserta didik lainnya agar mulai berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Saya mendorongnya untuk mencoba menemukan kalimat majas dan menempelkannya di proyek Pojasera atau pohon majas cerita rakyat. Nah, petunjuk ini membantu Ibad untuk lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, pada dokumentasi foto tersebut saya sudah menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara mengerjakan proyek Pojasera atau pohon majas cerita rakyat. Tahap yang ketiga dalam langkah-langkah scaffolding yang saya terapkan yaitu praktik atau latihan terbimbing. Pada tahap ini saya mendampingi Ibad secara langsung saat membaca cerita rakyat, menganalisis dan menerapkan kalimat dalam proyek Pojasera. Saya membantu ketika ia kesulitan, namun tetap memberinya kesempatan untuk mencoba mandiri atau mencoba sendiri terlebih dahulu. Latihan ini memastikan Ibad dan peserta didik lainnya tetap dalam jalur yang benar saat menyelesaikan proyek Pojasera. Langkah selanjutnya yaitu gradual release atau pelepasan bertahap. Nah, pada tahap ini saya mulai mengurangi bimbingan sedikit demi sedikit. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Namun saya tetap memberikan bantuan ketika ia mengalami kesulitan. Dengan cara ini, peserta didik terutama Ibad perlahan mulai merasa mandiri dan percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya. Pada tahap yang terakhir dalam langkah-langkah scaffolding yang saya terapkan yaitu tahap feedback and motivation, umpan balik dan pemberian motivasi. Nah, pada tahap ini saya memberikan pujian dan dorongan kepada peserta didik atas usaha yang telah dilakukannya. Saya memberikan umpan balik positif untuk meningkatkan semangat dan rasa percaya diri dan membuat peserta didik merasa dihargai serta lebih bersemangat dalam belajar. Nah, pada gambar atau dokumentasi yang tertera, setiap kelompok peserta didik melaksanakan presentasi, mempresentasikan produk proyek Pojasera yang telah dibuatnya. Kemudian saya memberikan umpan balik dan motivasi agar mereka dapat lebih semangat lagi dalam belajar. Adapun hasil penerapan scaffolding yang saya terapkan terkhusus pada peserta didik Ibad, yaitu yang pertama peningkatan partisipasi, yaitu Ibad mulai terlibat aktif dalam kegiatan kelompok setelah diberikan contoh dan arahan. Kemudian kemandirian bertahap, yaitu Ibad menunjukkan kemampuan menyelesaikan tugas secara mandiri setelah
melalui latihan terbimbing. Kemudian perkembangan psikomotorik, yaitu Ibad menjadi lebih terampil dalam menggunting, menempel, dan mengerjakan proyek Pojasera atau pohon manjat cerita rakyat. Hasil selanjutnya yaitu peningkatan kepercayaan diri dalam ranah afektif, yaitu umpan balik positif membuat Ibad dan peserta didik lainnya lebih percaya diri dan berani berkontribusi dalam kelompok. Selanjutnya dukungan sosial, yaitu teman-temannya memberikan dukungan, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan inklusif, serta kemajuan kognitif, yaitu Ibad mulai memahami konsep majas dengan lebih baik dan mampu mengidentifikasi kalimat yang mengandung majas. Nah, ini adalah media pembelajaran konkret yang saya gunakan, yaitu Labbook Majas. Di dalam Labbook Majas ini, peserta didik dapat menggunakannya untuk memahami lebih mendalam mengenai majas. Di dalam Labbook tersebut terdapat pengertian majas, kemudian pengertian dari beberapa jenis majas, kemudian contoh-contoh majas. Nah, ini adalah media pembelajaran interaktif yang saya terapkan menggunakan software EducaPlay, yaitu Gemas Game Edukasi Majas, yang dapat digunakan peserta didik untuk memahami lebih mendalam terkait materi majas. Untuk teman-teman PPG lainnya atau teman-teman lainnya yang menonton video ini dapat menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya terapkan dengan scan barcode yang telah saya tampilkan. Nah, ini adalah dokumentasi produk Pojasera atau Pohon Majas Cerita Rakyat yang telah dihasilkan oleh Ibad dan teman-teman lainnya di kelas 6A. Jadi setiap kelompok menganalisis cerita rakyat Jawa Barat yang berbeda-beda. Nah, ini saya tampilkan dua contoh hasil produknya, yaitu pada cerita rakyat Sri Kandita dan cerita rakyat Utung Kasarung. Nah, produk yang telah mereka hasilkan dapat mereka tempelkan di dinding kelas mereka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mencapai tujuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.